Selamat datang di presentasi kami. Kami berharap presentasi ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita tentang Aqsamul Quran. Semoga presentasi ini dapat dipahami dan mudah dimengerti. Di bawahnya. Sampai di sini tidak ada persoalan. Persoalan akan segera timbul jika sumpah datang dari Allah. Karena kita mempercayai sepenuh hati bahwa Allah maha sempurna, maha benar, dan sekali-kali tidak pernah curang. Salah satu bentuk pengukuhan yang digunakan Al-Quran adalah qasam, yakni sumpah yang mengucapkannya dinilai sebagai sumpah yang benar. Kata ini berbeda dengan kata khalf yang juga biasa diartikan sumpah. Bedanya antara khalf mengisyaratkan kebohongan yang mengucapkan bahwa sumpah itu berpotensi dapat dibatalkan dengan membayar kafaroh atau sanksi. Sedangkan sumpah, siapapun yang dinilai benar dalam sumpahnya secara umum dilukiskan dengan kata aksama yuksimu. Oleh karena itu sumpah-sumpah Allah dinamai Aqsamul Quran. Sumpah terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, al-muqsim. Yang bersumpah dalam hal ini bisa Allah atau manusia. Ini disebut juga dengan al-halif. Yang kedua, adatul qasam, huruf atau kata yang menunjukkan bahwa ucapan adalah sumpah, yaitu huruf wawu, ba, ta, dan kata uqsimu. Yang ketiga, al-muqsam bih, sesuatu yang dijadikan penguat sumpah, yaitu penyebutan nama Allah, termasuk juga fenomena alam dan lain-lain. Yang keempat, al-muqsam alaih, informasi yang dikukuhkan. Ini disebut juga dengan jawabul qasam. Rukun-rukun Aqsamul Quran itu terbagi menjadi 3, yakni ada fi'il qasam yang dimuta'addikan dengan huruf ba dalam percakapan sehari-hari atau dalam ayat Al-Quran. Sumpah itu tidak terlalu lengkap mencakup rukun tersebut. Kedua, yakni muqsam bih atau penguat sumpah. Artinya, sumpah itu harus diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Ketiga, muqsam alaih atau berita yang diperkuat dengan sumpah itu. Artinya, ucapan yang ingin diterima atau dipercaya
orang yang mendengar lalu diperkuat dengan sumpah tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam aqsamul Quran. Aqsamul Quran terbagi menjadi dua, yakni qasam zahir dan qasam mudmar. Qasam zahir adalah sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih. Dan diantaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya sebagaimana pada umumnya, karena dicukupkan dengan huruf berupa wawu, ba, ta. Untuk yang kedua adalah qasam mudmar. Qasam mudmar adalah sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ditunjukkan oleh lam taukid yang menunjukkan sebagai jawaban qasam. Faedah aqsamul Quran. Qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran suatu di dalam jiwa. Al-Quran Al-Karim diturunkan untuk seluruh manusia dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya. Maka dengan adanya qasam tersebut, sedikitnya diperoleh faedah-faedah sebagai berikut. Yang pertama, berita itu sudah sampai pendengar, dan kalau dia bukan orang yang a priori menolak, tentunya berita tersebut sudah diterima dan dipercaya, karena sudah diperkuat dengan sumpah, apalagi memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemberi berita sudah merasa lega karena telah menaklukkan pendengar dengan cara memperkuat berita-beritanya dengan sumpah atau dengan beberapa taukid penguat. Hal ini berbeda sebelum dia bersumpah, jiwanya masih merasa kecewa karena beritanya belum diterima oleh pendengar. Yang ketiga, dengan bersumpah memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat-sifatnya, menurut Dr. Bakri Syekh Amin, berarti memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menjadikan namanya selaku zat yang diagungkan sebagai penguat sumpahnya. Tidak memakai nama atau benda-benda lain sesuai dengan peraturan dan definisi sumpah itu sendiri. Telaah khusus ayat sumpah pada Quran surat Al-Asr, surat ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surah Al-Asr merupakan salah satu surah dalam Al-Quran yang banyak dihafal oleh kaum muslimin karena pendek dan mudah dihafal. Namun sayangnya, sangat sedikit di antara kaum muslimin yang dapat memahaminya. Padahal, meskipun surat ini pendek, akan tapi memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau berkata, "Lau ta'ammala al-insanu hadhihi surah lakaffathu." Seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maksud perkataan Imam Syafi'i adalah surat ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal saleh, berdakwah kepada Allah, dan bersabar atas semua itu. Beliau tidak bermaksud bahwa manusia cukup merenungkan surat ini tanpa mengamalkan seluruh syariat. Karena seorang yang berakal apabila mendengar atau membaca surat ini, maka ia pasti akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari kerugian dengan cara menghiasi diri dengan 4 kriteria yang tersebut dalam surat ini, yaitu beriman, beramal soleh, saling menasehati agar menegakkan kebenaran, berdakwah, dan saling menasehati agar bersabar. Dari pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sumpah ialah mengikatkan jiwa untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau untuk mengerjakannya, yang diperkuat dengan suatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata ataupun secara keyakinan saja.
Rukun-rukun yang ada dalam aqsamul Quran adalah fi'il qasam, muqsam bih, dan muqsam alaih. Huruf-huruf yang digunakan dalam aqsam, pertama huruf wawu, kedua huruf ba, dan ketiga huruf ta. Sumpah yang menggunakan huruf wawu itu tidak perlu menggunakan lafaz aqsam, ahlaf. Dan sumpah yang menggunakan huruf ba bisa disertai dengan kata yang menunjukkan sumpah dan boleh tidak menyertakan sumpah. Sumpah yang menggunakan huruf ta harus dibarengi dengan lafaz Allah. Bentuk-bentuk aqsamul Quran ada yang menggunakan bentuk asli ditambah dengan huruf lam, ditambah kata kul bala, ditambah kata kulli. Aqsamul Quran mengusir sebagai penguat atau taukid ucapan agar mudah diterima dan dipercaya oleh pendengar. Dalam aqsamul Quran juga terdapat faidah-faidah, di antaranya adalah berita yang sudah sampai pendengar dan dia bukan orang yang a priori. Berita itu sudah diterima dan dipercaya karena sudah diperkuat dengan sumpah. Pemberita berita itu sudah merasa lega karena telah menaklukkan pendengar dengan cara memperkuat berita menggunakan sumpah. Dan dengan bersumpah menggunakan nama Allah atau sifat-sifatnya berarti memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena telah menggunakan namanya selaku zat yang diagungkan sebagai penguat sumpah. Demikian presentasi yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.